Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu diberikan kesempatan, kesehatan, bersyukur ke Allah, selalu bisa memberikan edukasi atau memberikan materi-materi baik, positif, dan mengedukasi untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan di setiap video yang saya berikan kepada Anda bisa memberikan manfaat yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan Anda semuanya. Sebelum kita mulai, saling mendoakan kita satu sama lain, karena hakikinya ketika mendoakan orang lain, doa tersebut akan kembali kepada diri kita masing-masing. Saya doakan dalam kelancaran dan semua yang memiliki kewajiban atau hutang Allah lunaskan sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya. Kemudian buat teman-teman juga yang punya kendala dalam berbisnis, Allah lancarkan apapun itu bentuknya. Kemudian yang punya penyakit fisik, saya mendoakan Anda agar Allah angkat penyakitnya, kemudian Allah berikan kesembuhan dan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa, yang saya selenggarakan selama setahun dengan pertemuan terjadwal setiap minggu malam. Pertemuannya di Zoom meeting. Sekali lagi ini online ya. Dan materi yang bisa Anda dapatkan terkait keilmuannya dalam bentuk video yang bisa Anda dapatkan di Telegram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar, karena itu bagian terpentingnya. Baik, kita langsung saja bahas materinya. Materi kali ini materi ringan, tetapi ini materi inti, materi yang seharusnya sudah Anda pahami ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika berbicara tentang keilmuannya, hukum tarik-menarik, law of attraction, ataupun rahasia keajaiban doa, ataupun apapun yang sifatnya pemberdayaan diri, itu bisa powerful kalau energi yang kita transfer kepada alam semesta atau energi yang keluar dari dalam diri kita itu positif, selama itu permintaannya positif. Tetapi kalau misalkan yang Anda pikirkan negatif, energi yang keluar negatif, maka tarikannya akan negatif. Itu hukum pastinya yang pasti Anda tahu lah ya, karena sudah banyak sekali puluhan video saya upload terkait materi-materi tentang yang saya sampaikan tadi. Nah, pertanyaan sederhananya, bagaimana kita bisa mempertahankan energi itu tetap positif? Kan seperti itu ya. Mungkin pernah saya sampaikan di video saya ya, buat kamu yang males untuk scroll ke bawah atau cari video-video terkait materi kali ini, kamu tonton dan dengarkan video ini sampai selesai. Menjaga energi di dalam diri agar tetap positif, agar attraction atau tarikan kita menjadi percepatan atau menjadi lebih cepat untuk dihidangkan oleh Allah. Kalau misalkan hari ini atau malah sekarang mungkin vibrasimu lagi nggak baik, efek dari energi yang tidak baik itu ya. Mungkin saya perlu jelaskan ini dulu nih. Yang pertama nih, energi itu sifatnya in. Kalau out itu disebutnya vibrasi. Jadi vibrasi itu adalah energi yang keluar dari dalam diri. Ya, energi dari dalam diri keluar disebutnya vibrasi. Biar nggak bingung. Kalau dari dalam diri itu disebutnya energi. Kalau keluar itu disebutnya vibrasi. Simpelnya seperti itu. Jadi nggak usah ribet memaknai kata dari setiap komponen ketika berbicara tentang hukum tarik menarik. Bagaimana menjaga vibrasi positif, bagaimana menjaga energi positif sementara memang hajat kita, hajat Anda adalah positif. Simpel sebenarnya, sangat simpel. Biasakan dengan energi positif. Caranya bagaimana, kan begitu pertanyaannya. Perbanyak syukur. Nah, lagi-lagi saya bicara syukur nih. Mau bosen gak bosen, tetap aja bicara tentang energi positif. Yang paling dominan adalah yang dibutuhkan adalah syukur. Setiap kali habis subuh, habis subuhan, habis sholat atau pagi ya, atau pagi hari, banyakin syukur. Syukur itu meliput banyak hal. Berterima kasih atas apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita miliki. Banyak banget. Mulai dari hidup, nafas, harta yang kamu miliki saat ini. Jangan bicara angka dulu. Jangan lalu ketika nominalnya di kantong cuma 100.000, 1 juta Anda anggap kecil. Karena bersyukur itu bukan bicara besar atau kecilnya, bukan bicara banyak atau sedikitnya, tetapi bicara bagaimana kita bisa berterima kasih atas pemberian Allah. Itu saja sebenarnya. Jadi berterima kasih terhadap kendaraanmu, berterima kasih atas bajumu, berterima kasih atas makanan, minuman,
fasilitas hidup apapun itu, baik itu kendaraan, mobil, motor, sepeda sekalipun, dan yang terutama adalah rumah yang bisa buat kamu berteduh, itu wajib kamu syukuri dan harus bil lisan, harus diucapkan. Standarnya atau dasarnya untuk bersyukur itu nggak usah dulu main hati deh, main di lisan dulu, nanti akan terkoneksi kepada hati, nanti akan sinkron dengan sendirinya. Kalau hatimu sudah benar-benar bisa merasakan, kamu masuk pada kuantum syukur yang baik, kamu masuk ke dalam ilmu syukur yang baik. Jadi sebenarnya diawali dari lisan dulu. Terkesan awalnya mungkin ya biasa aja, bahkan aneh mungkin ya, kok bersyukurnya model kayak gini, terkesan aneh. Lama kelamaan Anda akan ngerasa nyaman. Di saat nyaman, disitulah feel muncul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga vibrasi, untuk menjaga energi di dalam diri agar tetap terjaga, stay selalu positif. Yang pertama adalah syukur. Kemudian yang kedua ini Anda melakukannya sekali, tetapi hadiahnya paketnya 2 ya. Dalam satu paket ada 2 manfaat maksud saya, yaitu istighfar. Coba deh, pelan-pelan saja kamu boleh ikuti deh. Tarik nafas yang dalam, buang perlahan, tutup matanya. Kalau sudah tutup matanya, sekarang ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim dari mulut, tetapi hatinya nyambung, hatinya ngerasa minta ampun juga sama Allah. Astagfirullahaladzim, hatinya mentranslate, ampuni saya ya Allah, mohon ampun ya Allah. Rasanya sudah pasti beda, saya jamin rasanya beda. Hanya untuk mencoba saja rasanya beda. Gimana kalau misalkan kamu lebih serius lagi, dalam kondisi serius maksud saya, hasilnya akan jauh maksimal. Dan gak usah kejar banyaknya, walaupun banyak itu menjadi penting juga, tetapi sedikit pas, tetapi bisa merasakan. Nah, kalau sudah bisa merasakan, ketika kamu membacanya atau mengucapkannya atau istighfarnya lebih banyak lagi, itu jauh lebih bagus. Berlatih atau memulailah latihan dari paling sedikit dulu. Saya sudah membuktikan itu hanya dengan 11 kali istighfar, getarannya udah sangat luar biasa. Manfaat pertamanya dari yang istighfar ya, manfaat pertama dari istighfar adalah lebih tenang. Setelah beristighfar, saya pastikan kamu tenang. Yang kedua manfaatnya adalah, Anda tahu istighfar itu salah satu pintu rezeki. Jadi ketika kamu beristighfar dengan rasa, menggunakan rasa dari lisan, kemudian ditransfer ke hati dan benar-benar dirasakan, kamu sudah membuka satu pintu rezeki. Itu bonus yang kedua. Selain menenangkan, juga ternyata membuka pintu rezeki. Sama syukur juga begitu. Syukur itu pertama menenangkan hati, kedua pembuka pintu rezeki. Percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Karena memang itu hak patennya, atau itu hukum patennya ya. Kamu bisa lihat dari 8 pintu rezeki itu, 2 yang saya sebutkan barusan itu termasuk di dalamnya. Syukur dan istighfar. Sebab syukur, sebab istighfar. Nah, ketika 2 hal ini kamu lakukan secara rutin ya, kamu rasakan secara rutin, Anda pasti tahu sesuatu yang dilakukan secara rutin atau diulang-ulang atau istiqomah, itu kualitasnya akan jauh lebih baik daripada kamu baca banyak tetapi hanya sekali. Jadi istiqomah itu penting. Berulang saya katakan, istiqomah. Kemudian Allah berikan hikmah, Allah tunjukkan jalan ya, Allah berikan manfaat. Kemudian yang ketiga, Allah berikan keistimewaan, artinya karomah. Jadi keistimewaan itu pasti kamu dapatkan. Maka istiqomah itu sangatlah penting. Sangatlah penting. Di dalam Islam itu sangat diajarkan tentang istiqomah. Bahkan kalau para santri itu pasti diharuskan istiqomah ketika mengamalkan satu amalan. Syukur, alhamdulillah, dan istighfar ini tidak hanya amalan bil lisan, tetapi juga perbuatan. Kalau kamu lakukan 2 hal ini, nanti akan berefek pada apa? Pada perbuatanmu. Perbuatanmu akan digiring pada hal-hal positif. Itu kenapa dulu saya pernah mengatakan, saat ada beberapa peserta bertanya, mana dulu Gus, doa atau usaha, dan berikan alasannya. Itu pertanyaan jenius menurut saya. Saya akan jawab juga di sini. Saya akan berikan jawabannya di sini. Saya akan sumbangkan jawaban itu di sini. Andai saja kamu punya pertanyaan yang sama seperti yang saya lontarkan tadi. Pertama, kalau pertanyaannya doa dan usaha, mana yang lebih dulu? Jawabannya tetap doa. Tetap doa. Ya,
Usaha tanpa doa juga tinggal tunggu saja kehancurannya. Tetapi doa tanpa usaha juga nggak mungkin. Nggak mungkin uang datang sendiri, terbang lalu datang di depan kamu. Nggak mungkin. Semuanya secara ikhtiar atau melewati ikhtiar, melewati usaha. Baik, saya jawab, kenapa kok harus doa dulu, Gus? Kan begitu. Doa ini adalah program sebenarnya. Doa ini adalah sebuah program yang ditanamkan ke dalam mindset, ke dalam hati agar timbul satu, keyakinan. Setelah kamu yakin, semuanya sudah terprogram, ruhmu atau jiwamu ya, itu akan mengendalikan atau menggerakkan tubuhmu menjadi lebih produktif atau lebih kreatif. Logikanya di sana, gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu ini sangat masuk akal. Kalau ada yang komen ilmu halu dan lain-lain, anehnya kenapa dia nonton gitu. Dan besok dia komen lagi, besok nonton lagi dia. Anehnya kenapa dia nonton. Orang-orang yang sering mengatakan ini ilmu halu, entah kenapa dia nonton. Tanpa dia sadari sebenarnya tangannya digerakkan Allah agar dia mendapatkan hidayah. Lagi-lagi dia menolak. Lagi-lagi dia menolak. Dan bukan, mudah-mudahan bukan Anda nih sekarang yang nonton nih. Harapan saya seperti itu. Kalaupun Anda, buruan baca istighfar dan banyakin syukur. Kamu sudah dituntun Allah untuk menuju perubahan. Untuk menuju perubahan. Tidak hanya di channel YouTube saya. Kalau misalkan ketemu channel YouTube yang lainnya tetapi kontennya sama, kurang lebih yang sifatnya edukasi, kemudian motivasi, sama juga memberikan manfaat. Tinggal kamu bisa tidak melihat peluang manfaat itu. Seperti itu. Jadi dahulukan doa, barulah usaha. Atau bersamaan boleh. Biasanya Allah berikan itu bersamaan. Biasanya seperti itu. Kemudian pertanyaan dasarnya, bagaimana menjaga energi agar tetap positif, agar menghasilkan vibrasi yang positif. Pertahankan dua itu, praktekkan dua tadi itu. Pertama, tingkatkan kualitas syukur. Kemudian yang kedua, rutinitas atau repetisi atau pengulangan atau istiqomah, istighfar. Tetapi istighfarnya juga bekerja sama dengan baik dengan hatimu. Artinya bagaimana caranya supaya istighfar itu melibatkan rasa, melibatkan feel di sana. Poin pentingnya ada di feel, ya. Tetapi lisan ini yang akan menghantarkan kepada hati, ataupun sebaliknya. Alangkah baiknya ketika mengucapkan itu hati bersamaan juga merasakan. Biasanya 11 kali, 21 kali itu udah gemeteran dan biasanya sudah nangis. Kalau benar-benar melibatkan rasa. Dan ketika kamu nangis itu sebenarnya petunjuk yang baik. Petunjuk yang baik. Kenapa? Ada penyesalan hal negatif di sana. Kalau sudah menyesali hal negatif, hasilnya dapat beberapa. Pertama, sudah pasti kemungkinan besar Allah ampuni dosamu. Yang kedua adalah ada pengakuan di sana. Jadi mengaku kalau itu salah. Kalau sudah salah pasti diperbaiki. Lumrahnya manusia normal akan memperbaiki sesuatu yang salah, bukan mengulang-ulanginya. Jadi bukan mengulangi perbuatan yang salah. Kalaupun mengulangi, berarti belum mendapatkan energi yang positif, sehingga tidak berpengaruh istighfarnya. Semuanya kembali kepada Anda. Lakukan saja dua hal ini, vibrasi positifmu akan terus terjaga. Mengapa saya sampaikan dua ini? Mungkin kamu gak menemui di channel YouTube yang lainnya. Seluruh video yang saya upload itu 80-90% adalah pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya. Sampai detik ini Anda boleh cari deh di medsos saya, ya. Semuanya namanya Gus Baraja. Carikan satu saja yang saya berkeluh kesah di sana. Updatean status. Screenshot kirim ke saya. Dan saya akan minta ampun ke Allah. Jadi saya lebih dominan bermain di ranah syukur dan istighfar. Kemudian kalau tambah satu untuk mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, walaupun sebenarnya kita tidak boleh berharap misalkan ya, tetap Allah balas, yaitu sedekah. Sedekah. Jadi 3 poin ini saya gunakan. Bukan hanya tenang, tetapi rezeki mengalir deras, sederas-derasnya. Bersyukur kepada Allah karena sudah dikaruniai ilmu seluar biasa ini. Jadi teman-teman tinggal praktekkan saja. Sekali lagi selamat praktek dan semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon maaf lahir batin. Saya Gus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.